Pernahkah Anda merasa seperti sedang berperang setiap kali ingin mengajak anak Anda untuk tenang, melipat tangan dan memucupkan mata hanya untuk mengucapkan doa keluarga Katolik sebelum makan atau tidur? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Materi kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat dan relevan bagi setiap orang tua Katolik, yaitu membiasakan anak berdoa sebelum makan dan tidur, atau yang kita sebut sebagai praktik inti dari doa keluarga Katolik. Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan fondasi kokoh yang kita bangun untuk iman anak-anak kita. Saya tahu, terkadang terasa seperti drama musikal kan? Anak kita lari, merengek, atau tiba-tiba haus saat kita ajak berdoa. Namun, di balik keributan itu, ada sebuah misi suci, menanamkan kebiasaan dialog intim dengan Tuhan sejak dini. Dalam video ini, kita akan bedah tuntas kenapa tradisi ini penting, bagaimana cara menyampaikannya agar nyambung dengan dunia anak, dan yang terpenting, bagaimana menjadikan momen doa bukan sekadar kewajiban yang kaku, melainkan momen kehangatan keluarga. Kita akan buat momen ini jadi praktis, realistis, dan relatable banget. Siapkan kopi dan hati Anda. Mari kita selami lebih dalam katekese keluarga yang intim ini. Bagian 1. Mengapa doa keluarga adalah jantung katekese? Teman-teman, dalam tradisi gereja Katolik, keluarga kita sering disebut sebagai gereja domestik, ecclesia domestica. Sapaan ini bukan hanya istilah manis loh. Dalam dokumen gereja, khususnya Lumen Gentium, Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa keluarga adalah tempat di mana anggota-anggotanya bertumbuh dalam iman dan menjadi gereja yang paling dasar. Dan apa yang menjadi jantung dari setiap gereja? Tentu saja doa. Oleh karena itu, membiasakan anak berdoa adalah tugas primer kita sebagai orang tua Katolik. Ini adalah cara kita sebagai orang tua menjalankan tugas profetis, tugas imam, dan tugas raja di dalam rumah kita sendiri. Coba kita renungkan sejenak. Jika kita ingin anak kita kelak mengenali suara Tuhan, bukankah kita harus mengajarkan mereka cara berbicara kepadanya terlebih dahulu? Doa sebelum makan, yang dalam tradisi Katolik sering kita sebut sebagai berkat meja, adalah pengakuan sederhana atas anugerah dan rezeki dari Allah. Sementara doa sebelum tidur adalah penyerahan diri dan permohonan perlindungan. Saya teringat kisah Santo Agustinus, salah satu bapak gereja perdana, yang imannya diselamatkan berkat ketekunan doa ibunya Santa Monica. Agustinus menulis banyak tentang bagaimana kebiasaan doa yang ditanamkan sejak kecil, meskipun sempat ia tinggalkan, pada akhirnya menariknya kembali. Ini menunjukkan bahwa benih doa yang kita tanamkan hari ini mungkin baru berbuah sempurna bertahun-tahun kemudian, tetapi akarnya tidak akan pernah hilang. Jadi, saat anak Anda sedang hiperaktif di meja makan, ingatlah Anda sedang menanam benih kesalehan yang akan membentuk masa depan spiritualnya. Kita harus menghindari menjadikan doa sebagai ramuan tidur atau sirup reda lapar yang harus dihabiskan cepat. Buatlah doa itu terasa otentik, di mana anak merasa aman untuk mengungkapkan rasa syukur dan takutnya. Ini adalah safe space rohani. Tips konkret. 1. Konsistensi. Tetapkan waktu doa yang hampir tidak pernah berubah, misalnya selalu 5 menit sebelum makanan disajikan atau setelah sikat gigi. 2. Ritual visual. Gunakan salib kecil atau patung Bunda Maria sebagai fokus visual, agar mereka tahu sekarang waktunya bicara dengan Tuhan. 3. Libatkan fisik. Minta mereka memimpin membuat tanda salib atau melipat tangan dengan benar, agar mereka merasa menjadi bagian aktif dari ritual ini. Bagian 2. Menyulap rutinitas menjadi kisah intim. Doa makan. Banyak orang tua mengeluh bahwa doa sebelum makan terasa garing dan kaku. Kenapa? Karena seringkali doa itu hanya sekadar hafalan yang diucapkan cepat seperti kode password untuk membuka pintu makanan. Padahal momen ini adalah kesempatan emas untuk katekese on the spot dan mengajarkan doa keluarga Katolik yang hidup. Coba, kita lihat dari perspektif sinematik teman-teman. Sebuah scene yang bagus adalah scene yang penuh makna, bukan? Makanan di depan kita bukan hanya kalori, tapi itu adalah manifestasi nyata dari kasih karunia Allah. Dalam kitab suci, khususnya di Injil,
Yesus selalu mengucap syukur sebelum makan. Misalnya, mujizat penggandaan roti dan ikan seperti yang dicatat di Matius 14 ayat 19. Itu adalah model bagi kita. Bagaimana cara membuat doa makan jadi intim? Bayangkan Anda sedang duduk di kafe favorit Anda, ngobrol santai. Begitulah suasana yang harus kita ciptakan. Setelah mengucap doa syukur standar, biarkan ada jeda. Kemudian, ajak anak Anda menunjuk salah satu makanan di piringnya, misalnya nasi. Katakan, "Terima kasih Yesus untuk nasi ini. Nasi ini dari petani yang bekerja keras di sawah, dari tanah yang Engkau berkati, dan dari ibu atau ayah yang memasaknya dengan kasih." Mari kita ingat petani itu dalam doa kita. Dengan cara ini, anak belajar bahwa doa itu mengaitkan iman mereka dengan realitas sehari-hari. Doa bukan lagi hafalan pasif, tapi pengakuan aktif akan rantai kasih karunia yang sangat panjang, dari Tuhan, alam, hingga manusia yang melayani. Selipkan sapaan ringan di tengah-tengah. Misalnya, saat anak melirik hidangan penutup, kita bisa berbisik, "Sabar ya nak, Tuhan pasti senang kalau kita bersabar seperti Dia sabar menunggu kita berdoa." Humor ringan yang humanis seperti ini membuat suasana tidak tegang. Tips konkret. 1. Doa kreatif. Sisipkan kalimat terima kasih spesifik untuk hari itu, misalnya, "Terima kasih untuk sinar matahari hari ini," atau "Terima kasih untuk pelajaran baru di sekolah." 2. Variasi pemimpin. Rotasi siapa yang memimpin doa. Biarkan anak memimpin, meskipun salah-salah itu tidak apa-apa. Ini membangun rasa kepemilikan. 3. Waktu refleksi. Ajak mereka mengingat satu hal baik yang terjadi hari ini dan masukkan itu ke dalam doa syukur. Bagian 3, menciptakan kehangatan sebelum beristirahat, doa tidur. Momen sebelum tidur adalah salah satu waktu terbaik untuk mengajarkan doa keluarga Katolik karena anak berada dalam kondisi paling rentan dan paling reseptif. Dunia luar sudah senyap dan fokus mereka adalah pada kehadiran Anda. Doa tidur adalah kesempatan kita untuk mengajarkan konsep penjagaan ilahi, providence, dan pertobatan kecil. Ada pepatah bijak dari salah satu doktor gereja, Santo Alfonsus Ligorius, yang mengatakan, barang siapa berdoa, ia pasti diselamatkan. Doa tidur adalah pelatihan mini keselamatan. Kita tidak hanya meminta perlindungan dari mimpi buruk, tapi kita mengajarkan mereka untuk menyerahkan seluruh hari yang telah berlalu, termasuk kesalahan kecil dan ketakutan mereka kepada Tuhan. Struktur doa tidur yang sinematik dan intim. 1. Syukur. Ajak anak mengingat 2-3 hal baik yang terjadi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk teman baru. Terima kasih untuk pelukan ayah, ibu. 2. Maaf. Ini adalah katekese paling penting. Tanyakan, apakah ada hal hari ini yang membuat kamu sedih atau membuat teman atau ayah atau ibu sedih? Berikan kesempatan mereka menyebutkan kesalahan kecil. Kemudian katakan, mari kita mohon ampun kepada Yesus karena Dia Maha Baik. Ini adalah pengakuan dosa mini yang menanamkan kesadaran moral. 3. Permohonan. Minta perlindungan dan berkat. Ini bisa ditutup dengan doa sederhana yang mereka hafal, Bapa Kami atau Salam Maria. Salah satu cara untuk menjadikannya realistis adalah tidak memaksakan durasi. Jika anak sudah sangat mengantuk, cukup 2 kalimat yang penuh makna, asalkan konsisten. Hindari juga menjadikan doa sebagai alat menakut-nakuti. Misalnya, kalau tidak berdoa nanti ada hantu. Doa harus selalu dikaitkan dengan kasih, bukan ancaman. Ingat, kita sedang membangun keintiman, bukan kepakutan. Pada dasarnya doa tidur adalah cara kita mempraktekkan ajaran yang ada dalam kitab suci seperti yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat 9. Dengan tenteram aku membaringkan diri lalu tidur, sebab Engkau ya Tuhan melindungi aku dengan aman. Ini adalah janji yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidur dengan damai karena sudah menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tips konkret. 1. Doa interaktif. Biarkan anak mengucap 1 kalimat doa, lalu Anda lanjutkan dengan kalimat berikutnya, dan seterusnya. Ini membuat mereka tetap fokus. 2. Lagu pendek. Selipkan 1 lagu rohani pendek, misalnya Tangan Tuhan Membimbingku, setelah doa formal untuk transisi ke tidur yang lembut.
3. Pemberkatan khusus. Akhiri dengan memberkati anak dengan membuat tanda salib di dahi mereka dan mengucapkan kalimat berkat khusus. Misalnya, tidur nyenyak anakku yang dikasihi Tuhan. Penutup. Teman-teman Alin Podcast membiasakan anak berdoa baik itu sebelum makan ataupun tidur bukan sekedar checklist dalam tugas orang tua Katolik. Itu adalah warisan iman paling berharga yang bisa kita berikan. Ini adalah cara kita sebagai gereja domestik memastikan bahwa anak-anak kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tapi juga mengenalnya secara pribadi. Ingatlah momen-momen kecil itu, saat tangan mereka yang mungil melipat, saat mereka dengan terbata-bata mengucapkan syukur atas makanan, atau saat mereka memejamkan mata untuk menyerahkan ketakutan mereka kepada Yesus. Itu adalah katekese paling murni, paling sinematik, dan paling intim yang pernah ada. Jangan pernah lelah menanam benih-benih doa keluarga Katolik ini. Konsistenlah, berikan kasih, dan biarkan Roh Kuduslah yang akan menyempurnakannya. Semoga refleksi ini memberikan semangat baru bagi Anda. Jika video ini nyambung dan bermanfaat bagi Anda, tunjukkan dukungan Anda. Like video ini, komen di bawah, dan ceritakan pengalaman doa keluarga Anda, share ke teman-teman Katolik yang lain, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Alin Podcast ini agar kita tidak ketinggalan materi katekese keluarga berikutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.